selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya, meskipun kita tengah menghadapi masa pandemi seperti ini. Dan saya yakin kalian pasti sudah sangat kangen untuk kuliah di ruang kelas bersama dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lain. Tapi sepertinya pandemi belum bisa kita prediksi sampai dengan kapan ini akan selesai, sehingga kita belum bisa kuliah seperti normal layaknya sebelum masa pandemi. Ya, tentunya sebagai generasi muda kita berkewajiban untuk menjadi bagian dalam upaya kita melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 ini ya, bahwa upaya kecil kita bisa menyelamatkan generasi kita dari ancaman virus COVID-19, misalnya seperti menggunakan masker, dan juga jangan lupa selalu membawa hand sanitizer manakala kalian beraktivitas di luar, bersentuhan dengan orang lain atau barang-barang yang dikhawatirkan bisa menyebarkan virus COVID-19. Ya, langsung saja kita masuk pada materi. Bagaimana diketahui bahwa dalam mata kuliah Hukum Kedokteran Forensik ada dua pertemuan, dua ilmu besar, yaitu ilmu hukum dan ilmu kedokteran. Di mana dalam hal ini kemudian kita orang-orang hukum memerlukan bantuan ilmu kedokteran dalam upaya menyelesaikan satu perkara. Kenapa demikian? Karena ada pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang tidak kita kuasai dalam hal ketika menangani persoalan-persoalan perkara pidana misalnya. Contoh yang paling mudah dilihat adalah apa yang kita alami, kesulitan yang kita alami sebagai orang hukum misalnya, tentu tidak memiliki dasar-dasar keilmuan ketika kita melihat ada sesosok mayat yang kemudian kita duga sebagai akibat dari peristiwa hukum pidana, yang mana di mayat tersebut tidak ditemukan luka sama sekali. Mungkin jika kita menemukan luka dalam tubuh korban, bisa merupakan luka tusuk atau luka tembak, kita bisa menduga bahwa ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan cara penusukan atau penembakan. Meskipun itu juga tetap dibutuhkan bantuan dari petugas kedokteran forensik kemudian. Tetapi secara awam kemudian kita orang hukum dapat memprediksi ini adalah tindak pidana yang diakibatkan oleh luka tusukan atau luka tembak. Bagaimana ketika ada korban yang misalnya tidak terlihat sama sekali secara kasat mata adanya luka atau yang dapat diduga sebagai penyebab dari kematian. Nah, salah satu fungsi dari ilmu kedokteran forensik adalah memiliki peranan penting dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, sebagaimana tadi disampaikan misalnya tentang pembunuhan yang menggunakan senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, atau mungkin juga bisa dengan racun dan lain sebagainya. Kenapa kemudian kita orang hukum perlu mengetahui ilmu, sebagian kecil dari ilmu kedokteran, dalam hal ini adalah ilmu forensik? Ya, ada beberapa literatur yang kemudian memberikan gambaran bahwa fungsi bantuan dari dokter atau ilmu kedokteran forensik dalam proses penegakan hukum diantaranya pada tingkatan penyelidikan perkara bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana pada saat ditemukan tubuh seseorang yang bisa diduga akibat dari satu perbuatan pidana. Misalnya ada sesosok mayat
tubuh seseorang ditemukan tergeletak di tempat yang tidak umum misalnya, baik itu di sebuah perkantoran atau di kampus atau di kantin. Bisa jadi misalnya juga kita menemukan sesosok tubuh yang tergantung di pohon misalnya. Maka kemudian kita membutuhkan kedokteran forensik untuk mengetahui apakah ada tidaknya peristiwa pidana dari ditemukannya mayat tersebut. Yang kedua, mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya. Jadi fungsi dari kedokteran forensik kemudian kita meminta bantuan dari kedokteran forensik adalah untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Bahwa dalam cara bekerjanya kemudian dokter atau pihak dari kedokteran forensik akan mengungkap bagaimana proses tindak pidana itu terjadi dan akibatnya dengan cara mencari tanda-tanda dari satu peristiwa yang dapat mengaitkan satu temuan kepada temuan yang lain sehingga bisa memberikan gambaran yang utuh. Misalnya kita tidak serta-merta kemudian mempercayai ketika menemukan sesosok mayat yang ditemukan tergantung di pohon misalnya, dengan tali menjerat di lehernya si korban, si mayat tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada peristiwa pidana sebelum itu. Bisa jadi dia kemudian dibunuh terlebih dahulu, baru kemudian digantungkan di sebuah pohon untuk menghilangkan jejak dan alibi misalnya. Sehingga orang umum atau masyarakat secara awam melihatnya korban melakukan upaya bunuh diri, bukan dibunuh kemudian dianggap seolah-olah bunuh diri. Apa yang bisa dicari tanda-tanda tersebut? Misalnya, tentu proses hilangnya nyawa seseorang pada saat dia dari proses gantung diri dengan hilangnya nyawa seseorang sebelum dia melakukan gantung diri, ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa begitu spesifik berbeda yang dapat ditemukan dengan cara-cara forensik. Kita juga orang hukum kemudian perlu mengetahui hal tersebut agar ada kejelasan bahwa atau juga tidak terperosok begitu saja dengan dugaan oh ini tidak ada peristiwa pidananya. Bisa jadi orang kemudian pelaku kemudian berusaha untuk menyamarkan dari tindak pidana yang dia lakukan sebelumnya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah untuk menemukan identitas korban dan pelaku. Karena di banyak hal ketika petugas kepolisian mengolah atau mendatangi satu crime scene atau tempat kejadian perkara TKP, kemudian minim sekali bukti-bukti petunjuk atau barang-barang barang bukti yang bisa mengaitkan satu benda dengan si korban yang tergeletak, atau lebih sulit lagi kemudian mencari siapa pelaku. Penghubung dari itu sebenarnya sudah ada di dalam TKP, tetapi kemudian karena tidak semua petugas kepolisian memahami tersebut, terlebih misalnya bagaimana juga dengan hakim, bagaimana juga dengan jaksa, dan bagaimana juga dengan pengacara, tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan teknis untuk menghubungkan satu barang bukti di TKP dengan barang bukti yang lain sehingga menghubungkan kepada ini adalah pelaku, ini adalah korban.
Bahkan untuk mengetahui seseorang yang berada di dalam TKP saja, ketika tidak ditemukan identitas diri, hal itu juga akan menjadi satu persoalan tersendiri. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi terhadap sosok korban seseorang yang ditemukan, mayat yang ditemukan dalam TKP misalnya, ketika tidak ada identitas. Bagaimana jika kemudian kondisi mayat tidak lagi utuh, hanya bagian potongan tertentu misalnya, atau kondisinya sudah rusak karena setelah ditemukan beberapa waktu kemudian sudah busuk misalnya, atau sudah terbakar. Bagaimana cara kemudian menentukan identitas dari korban dan juga pelaku? Ya, diantaranya itu bahwa fungsi-fungsi ilmu kedokteran forensik yang bisa kita ambil manfaatnya dalam upaya kita mencari titik terang dari kasus atau perkara pidana yang sedang ditangani. Kita akan lanjutkan materi berikutnya.